Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmarizal, F1C138 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Aluminium. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses fermentasi dalam pembuatan yogurt. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Yuk simak video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan yogurt ini, yang pertama susu UHT, kemudian yogurt blend yang mengandung bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya panci sebagai tempat untuk pemanasan, Tupperware sebagai wadah penyimpanan, dan sendok. Sterilisasi alat-alat untuk menghindari kontaminasi bakteri yang tidak diinginkan, sehingga proses pembuatan yogurt akan diperoleh lebih baik. Langkah yang pertama, tuangkan susu UHT ke dalam panci. Selanjutnya, susu dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius yang ditandai dengan adanya gelembung pada susu. Tujuan pemanasan ini untuk mematikan bakteri patogen atau pembusuk pada susu yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri starter. Selain itu, tujuan pemanasan ini untuk mengurangi air yang terkandung pada susu sehingga konsistensi untuk memperoleh yogurt lebih kental. Selanjutnya, susu yang dipanaskan tadi dimasukkan ke dalam Tupperware dan didinginkan pada suhu sekitar kurang lebih 30 derajat Celcius. Hal ini untuk sebagai suhu untuk pertumbuhan nanti apabila telah dimasukkan yogurt blend, karena pertumbuhan bakteri pada sekitar suhu kamar, suhu ruangan. Setelah susu didinginkan dan telah mencapai suhu sekitar kurang lebih 37 derajat Celcius, selanjutnya dilakukan yaitu memasukkan yogurt blend ke dalam susu sambil diaduk agar merata atau homogen. Wadah ditutup dan disolasi dengan menggunakan isolasi untuk menghindari kontaminasi dari luar. Dapat juga digunakan plastik wrap untuk menghindari kontaminasi. Pada proses inilah akan terjadi proses fermentasi, dan ketika diinkubasi maka susu akan terjadi proses denaturalisasi atau proses penggumpalan. Selanjutnya disimpan pada ruang tertutup pada suhu ruangan dan didiamkan selama kurang lebih 7 jam. Setelah beberapa jam difermentasi, maka diperoleh yogurt
semakin lama waktu fermentasi, maka kekentalan dari susu akan semakin kental karena sifat asam akan semakin, karena pH akan semakin turun sehingga menjadi asam. Yogurt adalah susu asam yang merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang dapat dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus berperan dalam pembentukan cita rasa. Proses fermentasi yogurt berlangsung melalui penguraian protein susu. Sel-sel bakteri menggunakan laktosa dari susu untuk mendapatkan karbon dan energi dan memecah laktosa menjadi gula sederhana menjadi glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim. Proses fermentasi akhirnya akan mengubah glukosa menjadi produk akhir, yaitu asam laktat. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi yogurt yaitu yang pertama Lactobacillus bulgaricus yang merupakan kerajaan dari bakteria divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillus, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, dan spesies Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk batang, tidak membentuk spora, merupakan bakteri gram positif, bersifat termofilik, hidup baik pada suhu 45-60 derajat Celcius, bersifat anaerobik fakultatif, serta tahan pada kadar asam tinggi pada pH sekitar 4. Selanjutnya, bakteri Streptococcus thermophilus merupakan kerajaan dari bakteria divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillus, famili Streptococcaceae, genus Streptococcus, dan spesies Streptococcus thermophilus. Ciri-ciri bakteri ini yaitu berbentuk bulat. Ukuran sel bakteri antara 0,5 sampai 2 mikrometer. Merupakan bakteri gram positif, bersifat termofilik, yakni hidup baik pada suhu 45-60 derajat Celcius, bersifat anaerobik fakultatif, dan tahan pada kadar asam tinggi pada pH 4. Fermentasi yogurt berdasarkan cara kerjanya, fermentasi termasuk fermentasi tidak spontan karena dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Berdasarkan sifat fermentasi termasuk fermentasi anaerob karena pada proses pembuatannya tidak memerlukan oksigen. Berdasarkan medium pertumbuhan termasuk fermentasi padat atau solid state fermentation, di mana proses fermentasi menumbuhkan mikroorganisme pada media padat tanpa air bebas. Dan berdasarkan proses kerjanya termasuk batch culture fermentation dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam bioreaktor dan pengambilan produk dilakukan pada akhir fermentasi. Metabolisme mikroba. Proses fermentasi laktosa atau gula susu dilakukan secara anaerobik atau tanpa adanya oksigen, di mana enzim laktase akan mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Proses fermentasi yogurt berlangsung melalui penguraian protein susu. Sel-sel bakteri menggunakan laktosa dari susu untuk mendapatkan karbon dan energi dan memecah laktosa tersebut menjadi gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim laktase. Proses fermentasi akhirnya akan mengubah glukosa menjadi produk akhir, yaitu asam laktat, di mana pada gambar dapat dilihat bahwa glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Selanjutnya, asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat plus CO2 dan H2O. Adanya asam laktat akan memberikan rasa asam pada yogurt. Hasil fermentasi akan merubah tekstur susu menjadi lebih kental. Hal ini dikarenakan
protein susu akan mengalami koagulasi pada suasana asam sehingga terbentuk gumpalan. Asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri tersebut dapat mengubah susu menjadi yogurt melalui proses fermentasi. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus akan memetabolisme laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Glukosa akan dimetabolisme menghasilkan asam laktat yang akan digunakan sebagai energi awal bakteri asam laktat sebelum memecah karbohidrat kompleks berupa polisakarida. Bakteri asam laktat mampu menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi aerobik dengan kehadiran oksigen. Tidak adanya oksigen dapat menghasilkan ATP melalui proses fermentasi. Menurut Murty tahun 2010 bahwa Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri yang dominan memecah gula sederhana sebagai sumber energi karena diperlukan satu jenis enzim saja. Sedangkan untuk memetabolisir polisakarida membutuhkan 2 atau lebih enzim. Sedangkan menurut Todar bahwa bakteri asam laktat pada pertumbuhan awal menggunakan gula sederhana sebagai sumber energi sampai semua monosakarida habis. Selanjutnya akan disintesis enzim untuk keperluan memecah polisakarida yang kemudian digunakan untuk fase pertumbuhan selanjutnya. Selanjutnya, fase pertumbuhan mikroba. Terdapat 4 fase pertumbuhan mikroba, yaitu pertama fase lag, di mana pada fase ini mikroba akan mengalami adaptasi dan persiapan untuk pembelahan diri. Selanjutnya fase logaritma, di mana mikroba akan melakukan pembelahan diri secara eksponensial. Fase stasioner, di mana terjadi pertumbuhan secara konstan, dan fase kematian, di mana pada fase ini nutrisi akan habis sehingga akan menyebabkan kematian mikroba. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pertumbuhan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus aktif dan hidup dalam yogurt pada fase stasioner. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi yogurt. Yang pertama, suhu inkubasi. Fermentasi dapat berjalan dengan optimum pada suhu yang sesuai. Yang kedua, kadar air. Kandungan air berperan dalam menunjang pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, ketersediaan sumber energi. Karena semakin tinggi konsentrasi atau jumlah sumber energi, maka proses untuk melakukan fermentasi akan semakin cepat. Yang keempat, keberadaan mikroorganisme kompetitif yang menyebabkan mikroba di dalamnya saling memperebutkan sumber makanan. Dan yang kelima, jumlah mikroba fermentasi. Semakin banyak jumlah mikroba yang ikut serta dalam fermentasi, maka akan semakin cepat prosesnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.